tentang fikih peradaban yang sangat den dilakukan oleh PBNU pesantren-pesantren. Kemudian yang kedua, kemarin di RU 20 di Bali ini kan mengundang beberapa tokoh agama yang tidak hanya para ulama-ulama di berbagai negara, tapi juga ada tokoh-tokoh agama di luar dari Islam yang dihadirkan ke Bali dalam rangka membicarakan bagaimana hubungan agama dalam konteks peradaban makin. Dan saat pasca dan pada saat muktamar NU ke-27 di Pondok Pesantren Salafiyah Syahid Sukoharjo, ada 3 konsep yang lahir dari Allahyarham Ahmad Siddiq yang saat ini baru kita rasakan relevansinya, yaitu ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Wataniyah, dan ukhuwah Basyariyah. Nah, ukhuwah Basyariyah, hubungan kemanusiaan ini, pergaulan dalam konteks kemanusiaan dalam antar bangsa, antar negara, makin dalam era global, makin global yang harus kita maknai menyatunya dunia, makin tidak ada sekat, makin pergaulannya sudah tidak ada sekat. Dan bagaimana NU di dalam menyikapi era global makin ini, era dunia yang sudah menyatu makin ini. Jadi kan tentu harus memiliki konsep yang bisa ditawarkan kepada dunia, atau konsep yang sudah istilahnya terimplementasi, yang sudah berjalan, yang sudah mengakar di Indonesia sebagai kiblat atau percontohan bagi negara-negara di luar Indonesia secara konteks hubungan internasional. Nah, maka dari Kak Dito penting boleh ingin menjelaskan terlebih dahulu bagaimana peradaban yang dibangun pasca Khulafaur Rasyidin. Dan jika secara melihat peta sosial politik waktu itu memang tidak ada batasan. Negara-negara ini kan tidak ada batasan, umpamanya Indonesia ini batasan almanya sofu, belum ada. Bahkan yang berlaku homo homini lupus, istilahnya di dalam bahasa politiknya itu siapa yang kuat dia yang berkuasa. Jadi semua kerajaan, semua khilafah Butoga Ginto, identitas keagamaan di situ sangat mengkristal. Itu mau bicara khilafah Umayyah, Abbasiyah sampai Turki, Utsmaniyah, Ginto itu identitas adalah Islam. Bagaimana di luar dari Islam ya sebagai bangsa atau non Muslim Ginto ya sebagai warga kedua. Sehingga ada perbudakan, dan itu ketika menang perang di situ ada yang namanya konsep perbudakan, manusia dijual dan seterusnya, bahkan jadi tawanan perang gitu biasa. Begitu juga ketika makin kerajaan Islam jatuh, ketika dikuasai oleh orang Eropa, maka disitulah ya orang Kristen yang berkuasa sebagai mayoritas, maka Islam, orang-orang Islam juga diperlakukan yang sama dan seterusnya. Sehingga konsep perbudakan saat itu menjadi sesuatu yang biasa, yang lumrah waktu itu. Ketika dari masa ke masa perjalanan kerajaan-kerajaan dalam konteks identitas keagamaan seperti itu biasa. Sehingga fikih pun di dalam menyikapi persoalan dinamika kehidupan sosial politik juga, apakah makin nikah ada beberapa hal dalam konsep kebangsaan dan kenegaraan itu, ini sedang juga menjadi telaah kajian-kajian dalam rangka untuk menyikapi berbagai perkembangan yang sudah luar biasa. Itu salah satunya kenapa perbudakan saat itu menjadi sesuatu yang biasa, karena waktu itu tidak ada yang namanya secara internasional ada polisi dunia katanya PBB, makinnya tidak ada. Jadi silakan kerajaan ini mau mengembangkan kemana saja selama
secara militer dia memiliki kekuatan, tentara punya kekuatan, punya alat senjata yang luar biasa yang mampu menaklukkan berbagai negara, sehingga Bani Umayyah waktu itu tidak ansih hanya di Timur Tengah, tapi sudah oleh kalau teliti ketika Panglima berapa dan itu Tariq bin Yazid itu sudah mampu menembus batas Gibraltar, itu sudah menembus ke beberapa Eropa. Nah, yang menarik para respon para tretan karena tidak adanya batasan wilayah, sehingga sekali lagi hukum internasional saat itu tidak berlaku dan tidak ada yang namanya polisi dunia, adik kuasa dan seterusnya. Islam, kerajaan Islam, Bani Umayyah dan sebagainya juga menguasai di beberapa negara, baik Romawi Timur saat itu, juga Romawi Barat, Bizantium juga dikuasai oleh Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Nah, ini salah satu potret bagaimana peradaban dunia yang kita lihat sampai sekarang pun, termasuk di Timur Tengah, termasuk Arab Saudi sendiri sampai sekarang masih menjadi boneka dari Amerika. Inggris saat itu menawarkan kepada Syarif Hasan untuk mau menjadi sebagai presiden, ya, raja Daulah Emirat di Najd dan Hijaz waktu itu hanya dibuatkan dan dijanji saja dengan Inggris. Tetapi Inggris punya propaganda bagaimana dia mau menguasai kekayaan dari Arab Saudi. Kita tahu petrodolarnya luar biasa, BBM-nya. Bicara minyak juga di Timur Tengah. Bahkan menurut data survei Makin Nikah, apakah ketika Saudi ini sedang dikuasai oleh Amerika tidak berdampak secara ekonomis terhadap dunia? Sangat, karena kekayaan di Saudi itu sepertiga dunia kekayaannya. Di Inggris sampai Amerika sendiri ketika ada revolusi Iran, waktu itu Khomeini yang mampu menjatuhkan Reza Pahlavi atau diktatoran. Nah, di situ tidak ingin Khomeini ini populis. Amerika diam-diam dia minta bantuan, dia menyetir Saudi juga yang istilahnya yang berafiliasi kepada Amerika. Ya, bagaimana hanya membungkus opini bagaimana itu perang antara Syiah dan Sunni, tapi pada hakikatnya itu Amerika itu. Sampai ke Irak, ya, kita tahu kekuatannya Seragak itu Saddam Hussein ya, itu dibombardir luar biasa sampai Makin Irak tidak bisa bangkit dan seterusnya. Memang semuanya didominasi oleh Amerika. Perang dingin Amerika dengan Uni Soviet itu semuanya menggunakan Timur Tengah ini Arab Spring ini, semuanya senjata-senjata disupri. Hanya bagaimana Timur Tengah kekuatan Islam terus berperang dalam perang saudara terus jika dibuat sampai bagaimana Amerika punya spionase, ya, mendirikan negara Israel yang sampai saat ini Palestina yang tidak pernah selesai. Itu bagian daripada perang salib yang tak akan pernah usai sampai sekarang ini. Kita memiliki Salahuddin Al-Ayyubi Aladin Motonika yang luar biasa dalam rangka, dan beberapa kali perang salib tak pernah menang oleh Kristen dengan Islam. Cuma belakangan ini setelah Turki Utsmani puncak itu mengalami kemunduran yang luar biasa, dan ada misi-misi tersendiri bagaimana ketika Saudi juga melihat ada beberapa firqah dalam Islam, ada beberapa kelompok ini yang disulut terus untuk tidak pernah melakukan perdamaian dan seterusnya. Nah, akhir dari Kadinto karena kepentingan Amerika adalah kepentingan sebagai penjajah dan kepentingan ekonomis dan prinsip agama juga membuat meredakan kekuatan Islam. Maka saat itu 8 tahun setelah, karena Wahab Asbullah Kadinto kan mondok di Mekah, waktu itu tahu persis bagaimana perlakuan dari orang Inggris, Amerika, Prancis yang sudah menyatu untuk memborbardir kekuatan Islam. Maka pulang ke Indonesia langsung mendirikan Nahdlatul Watan, Nahdlatul Tijar, di kelompok pengusaha betulan itu.
dan dikumpulkan bagaimana jadi kekuatan. Saat itu belum berpikir bagaimana itu mendirikan sebuah organisasi Jamiah Nahdlatul Ulama, tetapi itu bagian dalam menghantar kekuatan-kekuatan penjajah yang saat itu kita masih dominasi sebagai Hindia Belanda, penjajah dari Belanda. Respon pada taritan setelah Nahdlatul Tujar terbentuk kemudian Nahdlatul Wathon, Nahdlatul Afkar, kemudian sampai berdiri Jamiah Nahdlatul Ulama. Semua nikah sejarah telah mengajarkan kepada kita bagaimana sebenarnya Jamiah Nahdlatul Ulama itu tidak hanya berbicara pada konteks keagamaan semata untuk mempertahankan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Sebagaimana kita ketahui dalam konsep NU ini ada 3. Yang pertama adalah akidah, kemudian fikih, dan kemudian ketiga adalah tasawuf. Karena kita tahu bahwa kalau akidah itu kepada Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi, kemudian dalam fikih kepada fikih mazhab 4, kemudian untuk tasawuf kepada Junaidi Al-Baghdadi dan Al-Imam Al-Ghazali dan beberapa ulama yang lain yang masyhur yang sudah kita betul-betul pahami. Nah, kembali kepada konsep dari Ahmad Siddiq tentang ukhuwah basariyah. Dari pertama ukhuwah Islamiyah, bagaimana menyatukan kekuatan Islam waktu itu, karena Islam di Indonesia ketika para wali songo nikah menyebarkan Islam nikah tidak pernah melakukan pertumpahan darah. Jadi Islam berjalan secara damai, secara sejuk, dan tidak langsung melakukan perombakan tradisi. Akulturasi nikah berjalan selama itu tidak menyimpang terhadap syariat Islam. Demikian juga tradisi-tradisi Nabawi itu sekiranya bisa dimasukkan dengan ajaran Islam, nikah tetap diberlakukan. Al-muhafadatu al-qadimi salih ahdu bil jadidil. Pertahankan nilai-nilai yang lama yang terbaik, bukan berarti anti pada sesuatu yang baru, tetapi sesuatu baru itu yang lebih baik, yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jika diantaranya cara-cara dakwah Islam wali songo yang terus kita pertahankan, yang terus kita jaga betul, termasuk ajaran-ajaran sebagaimana boleh sampaikan sebagai ajaran yang fundamental yang perlu dipertahankan di Jamiah Nahdlatul Ulama. Lalu kaitannya dengan hubungan makin, karena sudah eranya era global, sudah ada batasan negara masing-masing, dan saat itu NU melakukan sebuah kekuatan bagaimana membentengi kekuatan Islam Ahlussunnah wal Jamaah melalui pesantren-pesantren. Kita melakukan uslah bukan berarti kita tidak, tapi menyusun sebuah kekuatan itu bagian dari strategi daripada Nahdlatul Ulama. Apakah proses perjalanan sejarah peradaban ini tidak ada hubungannya dengan politik? Sangat berkaitan dengan politik. Bahkan jatuh bangunnya kerajaan negara itu tidak lepas daripada politik. Dan NU ini bukan anti politik. Awal pertama membentuk komite Hijaz untuk melakukan counter kepada kerajaan Saudi. Saud waktu itu yang kita tahu Wahabi sebagai negara resmi dari Arab Saudi. Maka saat itu banyak situs-situs Islam dengan peninggalan termasuk makamnya Siti Khadijah nikah dibongkar dengan orang-orang Wahabi. Bahkan menurut data yang ada 70% itu peninggalan sejarah Islam waktu itu mulai dengan Nabi dan seterusnya itu dihabisi dengan Wahabi, diratakan oleh Wahabi, sehingga sampai kepada makam terakhir makam Nabi ini mau diusir dengan Wahabi. Karena Wahabi kita tahu